Tes tes. Kedengaran Do nggak? re mi do re mi. Kalau dari sini kedengaran tidak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, ketemu lagi dengan saya Hendra Brudi. Hari ini kita bakalan sharing, dan sebelum itu saya akan memperkenalkan seseorang. Kita kedatangan tamu nih. Kita kedatangan tamu dari mana? Jangan lupa di-share dan subscribe, di-like ke semua sosial media kamu supaya channelku semakin berkembang. Jadi tamunya itu sebenarnya temanku sendiri, tapi karena dia udah melanglang buana keluar sana, jadi ya udah kita tanya-tanya ya. Oke, inilah dia teman saya. Ada yang kenal tidak dengan dia? Jadi perkenalkan, namanya adalah Ulfa Aulia Idrus. Kalau saya sih panggilnya ya. Dia alumni dari salah satu universitas terbaik di Makassar. Oke, jadi gue mau cerita dulu. Teman saya ini adalah pengajar. Kalian pernah tidak mendengar yang namanya Kediri, Pare, Kampung Inggris? Kalian pasti dengar kan? Siapa sih di Indonesia yang tidak kenal dengan Kampung Inggris? Nah, teman saya ini adalah salah satu pengajar di sana. Hore! So, hari ini kita bakalan share mengenai IELTS. IELTS. IELTS, oke, jadi gue mau tanya sama Ulfa alias Ulip. Gue panggilnya Ulip aja ya supaya lebih nggak awkward banget. Jadi Lip, hari ini kamu di sini dalam rangka apa? Ya, ke Makassar cuma buat jalan-jalan, Buat jalan-jalan aja. Oke. melepas kerinduan. Melepas kerinduan, iya. Karena dia anaknya homesick banget, jadi kemarin jalan-jalan pulang untuk jalan-jalan. Oke? Kalian udah kenal kan dengan Ulip? So hari ini kita udah mau langsung menuju ke topik, yaitu IELTS. Lip, saya mau tanya, IELTS itu apa sih? So, Yes. IELTS adalah singkatan dari International English Language Testing System. Oh, Ya, oke. itu merupakan tes yang bersifat internasional yang biasanya digunakan untuk keperluan akademik, Ya. bekerja, ataupun untuk imigrasi. Oh, seperti itu. Jadi ini untuk mengetes apakah memang kita kalau pengen ikut tes ya, pengen keluar negeri, apakah Inggris kita sudah memadai begitu ya? Ya, sesuai dengan standar orang-orang di sana. Nah, itulah tadi definisi IELTS ya. Kemudian gunanya IELTS untuk kalian. Jadi IELTS itu sangat penting ya untuk bepergian, ingin belajar, pokoknya ingin menginjak luar negeri, kalian harus tes yang namanya IELTS-nya kalian supaya orang juga bisa tahu bahwa kalian layak untuk sana. Saya mau tanya-tanya sama teman saya, soalnya teman saya ini udah semenjak lulus kuliah itu dia jam terbangnya itu tinggi banget. So, saya mau tanya, sejak kapan sih Ulip mempersiapkan tes IELTS seperti ini sampai sekarang bisa mengajar? Mengajar itu susah, mengajar IELTS. Oke, jadi saya mulai belajar di awal tahun 2018. Awal tahun 2018, oke. Ya, lalu saya butuh 3,5 bulan 3,5 bulan. untuk memberanikan diri untuk ikut tes. Jadi saya tes awal bulan Mei 2018. Oke, awal Mei 2018 ikut tes. Nah sekarang kita kepo nih ya. Udah tes kan? Iya. Dan hasilnya udah ada kan? Iya. Jadi kita tanya nih, gimana nilainya kemarin? Oh my god. Oke, intinya nilainya cukup lah untuk apply beberapa beasiswa, apply beberapa universitas. Jadi di IELTS itu ada 4 skill yang dinilai. Yang pertama ada listening, atau bagaimana kemampuan kita mendengarkan. Yes. Kemudian reading, kemampuan membaca dan memahami bacaan. Yes. Kemudian ada juga speaking. Jadi kita dites secara langsung bagaimana kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir ada writing. Jadi bukan cuma mendengarkan, membaca, dan berbicara. Ya. Kemampuan kita dalam menulis juga dinilai di IELTS. Oh, begini. Berarti semua 4 kemampuan berbahasa itu ada di dalam IELTS. Iya. Oh, nah teman-teman, sekarang kita sampai ke topik ya. Kan tadi kita udah tahu nih IELTS itu apa sih.
sih penilaiannya apa aja sih. Nah sekarang kita melangkah ke inti sharing kita ada tips belajar nilai yang cukup memadai ya, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, jadi IELTS adalah tes bahasa Inggris. Yes. Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris adalah kebiasaan, bukan cuma bahasa Inggris sih, maksud saya bahasa secara umum adalah kebiasaan kita. Jadi sebisa mungkin belajar bahasa Inggris untuk persiapan IELTS adalah suatu pembiasaan. Jadi mungkin Pembiasaannya? ya, jadi mungkin beberapa orang butuh sampai bertahun-tahun untuk belajar IELTS. Ada yang cuma butuh beberapa bulan, tapi ada juga yang cuma butuh 2 minggu untuk belajar IELTS. Berarti itu dari faktor kebiasaan. Ada 3 faktor mungkin yang berpengaruh. Ya, Yang pertama adalah bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya oke. pada saat itu, kemampuan awal. Kemampuan awal. Yang kedua, treatment yang mereka jalani. Treatment. Kemudian yang ketiga, target skor mereka. Oh seperti iya, apa. di mana-mana itu harus ya yang ada namanya target supaya kita bisa lebih semangat gitu mengejar, Yes. mengejar apa yang kita targetkan. Kemudian apa lagi tipsnya? Oke, jadi tadi Hmm. untuk pembiasaannya, jadi beberapa orang memang sudah terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Iya. Mungkin karena mereka bekerja di tempat yang mengharuskan itu, Iya. atau mungkin karena teman-teman di lingkungannya juga menggunakan bahasa Inggris, Iya. jadi mereka tidak kewalahan lagi untuk menyesuaikan diri dengan apa yang diteskan di IELTS. Ya. Nah, bagi yang belum memiliki kebiasaan bahasa Inggris yang memadai, mungkin mereka butuh usaha yang lebih keras. Usaha yang lebih keras. Bahkan banyak dari mereka harus ikut kursus terlebih dahulu. Jadi sekedar informasi, di Kampung Inggris Pare Kediri itu ada banyak sekali tempat khusus. Ya. Dan biasanya khususnya itu diadakan Senin sampai Jumat untuk tiap minggunya. Terus tiap harinya bisa masuk sampai 5 kali. Wow. Dan tiap masuknya butuh 1,5 jam. So you make calculate that it should be pokoknya berapa jam ya dalam seminggu itu. Sekitar 10 Berarti jam kita lah sehari. kalau emang kursus di Pare Kediri sana kampung Inggris emang betul-betul niat yang ini ya, yang ekstra. Sebenarnya bergantung siswanya juga sih ya. Ada yang cuma mengambil beberapa kelas saja sehari, ada yang sampai ngambil full. So it depends on your goal and also how strong you are in studying. So Ya betul. ya itu. Sebagian orang mungkin tidak perlu khusus ketika mereka merasa bahwa mereka bisa belajar dengan caranya sendiri. Iya. Tapi ya ada juga sih siswa yang memang harus dipaksa dulu, Iya. harus berinteraksi dengan teman-temannya dan juga dibantu dengan arahan tutor untuk bisa belajar. Jadi ya ini bergantung masing-masing individu. Iya. Bagi yang merasa bisa self study, ya Tergantung motivasi dari dalam ya. sebenarnya. bukan cuma motivasi dari dalam, tapi juga gaya belajar Oh, masing-masing. gaya belajar masing-masing. Ada juga orang yang merasa lebih nyaman untuk belajar sendiri, Oh, betul, buka betul, buku sendiri, Iya. dapatkan resources dari banyak sekali sumber, apalagi Iya. sekarang internet. Apalagi ya. sekarang ya udah globalisasi. Ya, Jadi iya. kalian bisa mendapatkan informasi di mana saja. Ya, tapi ada juga orang yang harus ada teman belajarnya, Iya. harus diarahkan oleh orang yang sudah berpengalaman. Harus diceritakan, harus belajar ini dulu, lalu ini, lalu ini. Ya kayak saya seperti itu, harusnya seperti itu. Nggak belajar sendiri karena udah lama sendiri. Sudah kini ku melepaskan cinta. Ya, jadi bergantung tanya sih butuh kursus atau tidak. Oke, betul-betul perjuangan banget ya Kak Ulip kalau Yes. kita mau belajar IELTS. Nah sekarang gimana sih cara-cara itu kan tadi cara belajar secara umum untuk IELTS. Nah sekarang gimana caranya kita meningkatkan? Kan tadi ada 4 skill ya, ada 4 skill. Gimana sih cara meningkatkan masing-masing dari skill tersebut? Oke, skill yang pertama adalah listening, mendengarkan. Yes. Mungkin banyak yang sudah biasa nonton movie, Iya. movie yang dari luar lah, kemudian mungkin beberapa di antara teman-teman masih harus baca subtitle, mungkin ada yang Ya. sudah tidak perlu lagi baca subtitle. Oh. Jadi bagi yang sudah tidak perlu baca subtitle mungkin sudah tidak terlalu kewalahan untuk tes listening IELTS. Iya. Tapi untuk yang masih butuh subtitle,
Minimal teman-teman kalau awalnya masih suka baca subtitle bahasa Indonesia, setidaknya coba dari sekarang untuk baca subtitle bahasa Inggris. Oh gitu ya. Iya kan Tapi itu. kan kalau ada subtitle di bioskop kita mau nggak mau harus baca. Kita harus hubungi dulu pemilik bioskop. Hapus subtitlenya. Oh, jadi subtitlenya harus Oke, tapi beberapa film bacakan. Itu Oke. biasanya kita setting sendiri subtitlenya dan ya teman-teman bisa pilih settingan bahasa Inggris. Setidaknya itu membantu Iya. teman-teman untuk mengetahui bagaimana orang-orang mempronounce beberapa kosakata. Jadi itu dalam tadi bahasa untuk Inggris. listening ya, kita usaha supaya kita memang bisa mendengarkan ya tanpa melihat teks. Seperti Oke. itu. Kemudian IELTS kan lebih formal, jadi mungkin walaupun teman-teman bisa memahami bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, belum tentu kemampuan itu cukup untuk mendapatkan nilai yang diharapkan di IELTS. Iya, betul. Karena kosakata yang digunakan di IELTS lebih formal dan juga kondisi yang diberikan lebih formal. Iya. Jadi mungkin selain nonton film, teman-teman juga harus membiasakan diri untuk mendengarkan beberapa talks yang lebih formal. Misalnya mungkin nonton berita, Ya, nonton berita. dan juga nonton beberapa perkuliahan lah. Banyak sekali Iya. di YouTube channel-channel yang bisa kita nonton Iya. yang berbahasa Inggris dan menggunakan bahasa Inggris formal. Iya, betul banget. Kan emang apa ya, bahasa sehari-hari dengan di IELTS itu beda banget ya. Ya, karena IELTS lebih akademik, jadi sebisa mungkin kita bisa berbicara dengan di situasi yang formal. Oke. Oke, itulah tadi skill listening. Sekarang kita lanjut ke skill selanjutnya. Gimana tipsnya nih? Oke, selanjutnya apa yuk? Selanjutnya mungkin setelah listening, speaking maybe. Oke, so speaking, dari yang saya lihat beberapa teman di tempat kursusan, biasanya Iya. mereka kalau speaking dalam kehidupan sehari-hari sudah lancar lah. Misalnya bagaimana ketika berkenalan dengan orang baru atau ingin Iya. hal-hal yang sehari-hari lah mungkin Iya. sudah bisa. Tapi ketika dihadapkan di IELTS, mereka masih harus menyesuaikan Iya, banyak. betul banget. Itu karena di IELTS bukan cuma tentang percakapan sehari-hari, tetapi yang dinilai juga kemampuan presentasi. Oh, presentasi. Jadi cara untuk mengimprove-nya adalah teman-teman kalau sekarang masih kuliah dan punya tugas presentasi, mungkin latihan presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris adalah salah satu cara yang baik. Terus kalau teman-teman mungkin punya channel YouTube, teman-teman bisa buat video dengan menggunakan bahasa Inggris mempresentasikan sesuatu, maybe it will be very useful for you. Oh, Kemudian skill yang dinilai juga adalah kemampuan berdiskusi. Oh, Jadi di IELTS kita diberikan topik-topik umum, misalnya mungkin tentang education, tentang economy, tentang environment. dan kita yang mengimprove sendiri ya. Iya, pendapat kita diminta mungkin Oh. tentang masalah-masalah itu, solusinya, saran-saran dan seterusnya Oke. dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Jadi- Dan bahasa Inggris yang formal. Yes, jadi bukan cuma kemampuan berbahasa kita, tapi juga kemampuan menyampaikan ide, kemampuan analitis, semuanya dibutuhkan di IELTS. Wow, luar biasa. Jadi betul-betul ya teman saya yang udah jago banget IELTS. Aku mah apa? Kemudian skill selanjutnya apa aja? Reading mungkin ya. Reading. Oke, buat reading, membaca. Baca. Jadi Iqra. Oke, iya oke. Betul sekali. Membaca sangat penting karena itu adalah sumber dari banyak sekali ilmu pengetahuan. Katanya membaca itu jendela dunia. Ya kan? Guru SD banget ya. Oh, So, bagaimana caranya untuk meningkatkan skill Skill. untuk membaca? ya. Yang pertama, teman-teman harus tahan mental untuk membaca dulu. Mental. Banyak orang yang baru membaca saja sudah capek. Oke, so di IELTS, khusus untuk IELTS akademik, teman-teman disediakan 3 passage dan satu passage itu bisa sampai 1 halaman full. Oh. Jadi kekuatan membaca juga sangat dibutuhkan di sini. Jadi mulai Dan itu dari- bukan membaca novel ya. Oh, oke. Aduh. Jadi membacanya biasanya tentang beberapa jurnal penelitian yang dipotong atau mungkin Penelitian. berita-berita. Jadi enaknya kita mempersiapkan IELTS sekaligus juga mendapatkan banyak informasi baru dari reading yang kita baca. Jadi itulah tadi pentingnya reading ya bagi kita. So apalagi selanjutnya?
Kemudian vocabulary kita dalam bahasa Inggris tentu saja perlu diimprove. Karena walaupun kita sudah baca dari baris pertama sampai baris terakhir, kalau kita tidak punya vocabnya, ya pasti akan agak sulit untuk memahami bacaan. Saya sih vocab saya masih standar banget. Jadi harus betul-betul belajar sama kakak. Maksudnya standar IELTS? Standar apa ya? Standar banget. Oke. Kemudian masih ada lagi? Langsung. Oke, di kemampuan yang terakhir yang katanya orang sih ya paling susah di antara kemampuan berbahasa adalah writing or menulis. Cara mengimprove-nya mungkin 11-12 dengan speaking. Sama-sama tentang bagaimana kita memahami persoalan, lalu menuliskan solusi kita atau mungkin ide-ide kita tentang masalah itu dengan bahasa Inggris yang baik, grammar yang baik, kosakata yang baik. Cuma bedanya kalau di speaking fluency kita dinilai, kalau di writing ya fluency kita tentu saja tidak bisa dinilai. Kemudian di speaking dinilai pronunciation. Kalau di writing yang dinilai mungkin spelling kita dan keterbacaan tulisan kita. Jadi bagaimanapun bagusnya tulisan, kalau susah terbaca ya bakal susah juga. Kemudian yang membuat writing mungkin sedikit lebih mudah dibanding speaking untuk beberapa orang adalah karena di writing kita bisa menghapus, kita bisa menyusun mind map kita terlebih dahulu, lalu menulis, lalu menghapus beberapa bagian yang tidak dibutuhkan. Kan beda dengan speaking. Kalau kita udah ngomong ya dan ikhlaskanlah apapun sampah-sampah yang sudah keluar dari mulut kita. Makanya guys, ngomong itu hati-hati. Beda dengan writing ya, kita masih bisa review lagi lalu hapus bagian-bagian yang mungkin kurang cocok di situ. Seperti itu ya. Oke. Jadi itulah tadi guys 4 skill yang cara bagaimana sih kita bisa meningkatkan 4 skill masing-masing tersebut. Nah sekarang saya mau tanya nih, kan saya pernah mendengar nih katanya itu kalau kita mau writing kita harus yang namanya dulu reading, membaca sebelum menulis. Kita harus baca dulu apa yang mau kita tulis. Kalau kita tidak baca dan katanya itu wajib. Gimana nih menurut kakak? Ya betul banget. Jadi walaupun IELTS penilaiannya berpisah tiap skill, tapi pada dasarnya peningkatan kemampuan kita di satu skill akan sangat berpengaruh untuk skill yang lain. Misalnya kalau kita terbiasa mengerjakan soal listening, kita akan terbiasa dengan bagaimana ekspresi-ekspresi yang digunakan oleh orang, kemudian bagaimana pronunciation-nya, accent-nya, bahkan mungkin itu bisa kita imitate, bisa kita adaptasi ke speaking kita. Demikian pula untuk reading dan writing, ketika kita terbiasa dengan membaca gaya-gaya kalimat yang ada di bacaan, itu akan mempengaruhi kosakata yang kita gunakan di writing. Bahkan keempat-empatnya memang saling terkait sama saling sekali berpengaruh sih ya berarti. Ya. Misalnya kemampuan kita dalam mengemukakan ide secara tertulis juga bisa kita improve untuk secara speakingnya lagi yang lebih spontannya. Demikian pula kalau kita terbiasa membaca passage-passage ketika kita mendapatkan monotalks atau listening yang transkripnya orang baca, ya kosakatanya juga sudah biasa bagi kita. Oke, jadi memang ini harus kebiasaan ya. Kita harus benar-benar membiasakan diri, perjuangan banget untuk bisa membiasakan diri, mendapatkan informasi dari berbagai sumber ya. Kita pintar-pintarnya sih zaman sekarang untuk memanfaatkan yang namanya teknologi kan. Oke, teknologi salah satu. Nah, sekarang kesimpulan. Kita udah sampai di kesimpulan. Oke, jadi saya explain earlier that bahasa Inggris atau bahasa apapun itu adalah pembiasaan. Jadi kalau teman-teman mau tes IELTS, teman-teman harus membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris. Bukan cuma secara pasif, tapi juga secara aktif tentu saja. Selanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan belajar juga sangat berpengaruh. Jadi bagi yang merasa masih perlu belajar bahasa Inggris dasar, misal grammar atau mungkin speaking, ya teman-teman harus berjuang dengan keras karena vocabulary dan grammar adalah dua hal yang sangat dinilai di IELTS. Kemudian ingat lagi targetnya apa dan buat timeline untuk targetnya itu. Misalnya teman-teman
rencananya kenapa mau daftar, kenapa harus mengambil tes IELTS? Iya. Mungkin karena ingin daftar beasiswa. Nah, kapan timeline beasiswanya? Terus sesuaikan kapan timeline teman-teman harus mengikuti tes IELTS. Dengan pertimbangan juga bahwa hasil dari tes IELTS baru akan diketahui 2 minggu setelah tes. Itu kalau tesnya berbasis kertas, dan 5-7 hari kalau tesnya berbasis komputer. Kemudian mungkin perlu mempersiapkan beberapa minggu yang lebih untuk mengatasi kemungkinan teman-teman tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang diinginkan di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman deadline-nya akhir April, berarti sebisa mungkin tesnya paling lambat akhir Maret. Supaya nanti 1 bulan ya? Ya, supaya nanti nilainya bisa keluar di pertengahan April. Lalu nanti bisa kita lihat apakah butuh dites lagi atau tidak perlu. Oke, sudah lengkap sekali ya penjelasan dari Kakak Ulif. Nah, itulah tadi sharing-sharing kita mengenai IELTS. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi adik-adik, bagi siapapun yang melihat video ini. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Thank you banget nih Kakak Ulif udah sharing. Terima kasih juga ya teman-teman. Jangan lupa terus dukung channel ini. Jangan lupa like, share, and bye.